yang linear berganda gitu. Nah, sekarang ada satu satu hipotesis lagi gitu yang bisa digunakan dalam linear berganda sama satu lagi multikolinearitas yang akan kita bahas ya. Bentar ya, saya share screen dulu. Nah, nah, sekarang kita akan membahas mengenai menguji lack of fit ya. Nah, menguji lack of fit ini dia itu sama saja sebetulnya ya dengan menguji kesesuaian model. Nih, menguji kesesuaian model. Nah, kalau kalian ingat materi minggu lalu itu kan ada menguji kesesuaian model ya. Nih, di sini ada. Saya juga sudah lampirkan di dalam slide-nya itu menguji kesesuaian model. Apakah variabel-variabel tersebut sesuai tidak dengan model regresi kita gitu ya. Tapi kan itu tidak menggunakan SPSS yang kemarin saya bilang ya, jadi harus manual. Nah, ini yang sekarang ini menguji linearitas itu cara lain untuk menguji apakah modelnya itu sesuai atau tidak ya. Nah, ini kita bisa pakai SPSS maupun bisa pakai cara manual gitu untuk menguji ini ya. Nah, menguji linearitas ini dinamakan lack of fit. Jadi nanti ketika ada pertanyaan apakah terdapat hubungan linear antara X dan Y-nya, kalian bisa menggunakan uji lack of fit ini. Atau misalnya, apakah ada hubungan antara X dan Y-nya, bisa pakai uji lack of fit ini. Atau juga kata-katanya bisa, apakah modelnya sudah sesuai atau belum gitu. Nah, bisa juga pakai ini. Atau kalau misalnya kalian mau pakai rumus yang di minggu lalu, itu juga boleh ya. Jadi sama saja sebetulnya untuk yang uji kesesuaian model dan uji lack of fit ini ya. Nah, untuk di lack of fit ini rumusannya, hipotesisnya yang kita susun itu seperti ini. Hubungan X1 dan X2 terhadap Y itu linear, kemudian hubungan H1-nya itu adalah hubungan X1 dan X2 terhadap Y itu tidak linear. Nah, nantinya diharapkan kan kalau sebelum-sebelumnya itu diharapkan H0-nya ditolak. Tapi kalau di sini diharapkan H0-nya diterima. Ya, ini juga berlaku untuk yang X-nya lebih dari 2, X3, X4. Ya, ini rumusnya ada di sini. Nah, ya, cara apa? Cara mencarinya itu. Ntar saya liatin yang langsung yang tiga aja ya, tiga variabel ya, biar langsung semua. Nah, ini lack of fit ya. Nah, untuk lack of fit ini yang penting diperhatikan oleh kalian di dalam rumusnya itu. Jadi di lack of fit ini eh, khusus untuk yang enggak juga sih. Cuman kalau misalkan caranya manual ya harus diperhatikan adalah eh, yang nilainya sama. Misalkan X1 nih nilainya 6 gitu ya, ini nilainya 6 gitu yang harus diperhatikan. Ada hal-hal yang seperti itu yang harus diperhatikan. Nah, contohnya ini ya. Di sini kita ada X1, kemudian X2, X3, dan IPA-nya ini adalah Y. Kita ingin menguji apakah terdapat hubungan linear antara
variabel X dengan variabel Y, atau juga bisa dikatakan apakah terdapat kesesuaian modelnya antara X dan Y-nya. Ya. Nah, di sini kita bisa mencari dari data ini sigma Y kuadrat ya dan seterusnya data-data yang dibutuhkan. Kemudian kita juga bisa mendapatkan B0. B0, B1 ini prediksinya ya. B0, B1 gitu ya dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, ini hipotesisnya. Kita merumuskan H0 dan H1. Nah, kemudian untuk statistik ujinya kita perlu yang pertama adalah JK total, itu adalah sigma Y kuadrat. Kemudian J kare, nah bisa dilihat di sini ya, rumusnya seperti ini. Nah, lalu kita butuh lagi adalah J kares. J kares itu adalah JK total dikurangi JK regresi. Ya. Lalu kemudian hitung jumlah kuadrat Galat murni pure error dengan seperti ini. Ya, atau bisa juga yang ini nih, lebih mudah. Ya, lebih mudah rumusnya. Gitu. Tinggal kita masuk-masukkan saja sebetulnya data-data yang kita punya ke dalam rumus ini. Gitu. Oke, kemudian kita menentukan JK log, flag of fit-nya. Nah, ini rumusnya adalah dari JK res dikurangi JKPE. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kalian di dalam lag of fit ini. Ya. Sebentar. Nah, ini nih yang harus diperhatikan oleh kalian di sini. Ini kan datanya ya. X1, X2, X3, Y. Ya. Nah, di sini ada I. Di sini kenapa kita harus perhatikan karena dia nantinya jadi sebagai derajat kebebasan ya. Apa yang harus diperhatikan ketika ini kan variabel X1-nya 5 5 gitu ya. Kemudian ini ada 6 6 7 6 6. Nah, X2-nya berbeda-beda. Ya, X2-nya berbeda-beda nih. Nih. Kemudian X3-nya sama, Y-nya sama. Oke. Nah, jadi ya kita harus kategorikan dulu ini ya. Ini kan X1, ini 6 6, kemudian X2-nya 6 6, X3-nya 8 8. Nah, Y-nya berbeda. Y-nya juga berbeda nih. Jadi kita harus kategorikan. Nah, ini kategori ini dia ada 8 kategori di sini nih. Ini N-nya 10, kita punya 8 kategori. Nah, 8 kategori ini nantinya di sini digunakan untuk derajat kebebasan. Ya. Hmm. Nih di sini, di perhitungan selanjutnya. Ya. Hitung rata-rata kuadrat Galat, RKPE, seperti ini. Kemudian rata-rata kuadrat Lekovitch-nya, seperti ini. Lalu kita menggunakan F-tabel, penentuan F-tabelnya bisa kita lihat dari derajat bebas 1, itu M-4, derajat bebas 2, N-M. Ya, jadi ini F hitungnya,
Nih, nanti kalian akan dapatkan F hitung, kemudian nanti dibandingkan dengan F tabel, ya. Nah, ternyata F hitungnya itu nilainya itu kurang dari 19,42, kurang dari F tabel, ya, maka H0-nya diterima. Ya, karena F hitungnya ini kurang dari F tabelnya, maka H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, artinya apa? Artinya dia memiliki hubungan linear. Jadi X1, X2, X3-nya memiliki hubungan linear terhadap Y-nya. Ya. Oke, sekarang eh, kita coba kalau pakai SPSS ya. Boleh, ada siapa yang mau share screen SPSS-nya? Bantu saya. Saya boleh, Bu. Oke, Bentar ya, Bu. iya. Oke. Eh, masih ada data yang sebelumnya, Fauzia? Yang pertemuan kemarin ya, Bu. Iya, boleh dilihat. Pakai data itu aja, biar tinggal copy paste. Yang ini atau bukan, Bu? Atau yang pertemuan 4? Yang ini atau ini? Coba ya. Nah, ini boleh. Berarti di copy ke Ini yang sama ya, sama. Enggak, pakai ini aja nggak apa-apa. ini ya. Nggak usah di copy, pakai ini aja. Ini tuh sama seperti yang di buku, sama seperti yang di buku Profiono, yang 3 variabel ya, X1, X2, X3. Sebentar. Datanya sama nggak? Hmm, iya, sama ya. Eh, bukan yang ini. Fauzia tadi yang sedikit yang angkanya kecil-kecil. Yang ini bukan, Bu? Nah, yang ini. Oh. Hmm. Oke, nah kemarin kan di SPSS itu kita bisa coba uji pengaruh bersama, kemudian selain itu hmm, uji apa namanya? Uji uji variabel masing-masing ya, uji beta 1, beta 2, beta 3 gitu, variabel masing-masing. Nah, tapi kesesuaian modelnya belum gitu ya, belum dicoba di SPSS-nya. Nah, sekarang kita bisa pakai Lack of It ini. Caranya klik Analyze, kemudian Compare Means.
Compare means, terus ada apa lagi ya habis compare means? Lupa saya. Ada means Nah, oneself. yang min itu kalau nggak salah. Coba klik dulu yang min. Hmm, bukan, bukan, bukan. Coba option. Coba optionnya. Oh iya, iya betul-betul ini. Ini. Nah, yang ini ditentang nih. ANOVA dan test of linearity-nya dicentang. Oke, continue. Dependennya masukkan Y-nya. Kemudian di independennya masukkan semua. Ah, oke. Sip. Oke. Nah, di sini boleh ke bawah, lihat yang tabel ANOVA-nya. Lihat yang tabel ANOVA. Ya, nah, yang ini. Deviation from linearity. Boleh sambil ditandain, bisa diklik nggak? Deviation from linearity. Itu yang dilihat. Ya, itu yang dilihat. Nah, ini nih, saya tanda ini. Pakai ini. Ada anonet di saya. Bentar-bentar. Nah, ini. Dia. Nih. Deviation of linearity-nya. Ya, lalu yang dilihat apanya? Yang signifikansinya. Nih, yang ini. Ya, dia 0,383. Ya, lebih besar. Dia dari 0,05. Ya, yang ini. Nah, jadi karena dia lebih besar, berarti K0-nya diterima. Gitu. Ya, jadi 0 diterima. Itu artinya apa? Kalau H0 diterima, artinya hubungan antara X dan Y-nya memiliki hubungan yang linear. Gitu. Ya, jadi cara lihatnya seperti itu ya. Berbeda ya. Agak berbeda yang ini. Kalau biasanya kemarin kan ke regression, linear regression. Kalau ini ke min. Ya, kita pakai compare min. Ya, jadi boleh dicatat oleh kalian step by stepnya seperti apa. Gitu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, oke, coba lagi sekarang, Fauzia, kita coba lagi, maaf, maaf. Nah, kita coba lagi, balik lagi ke data yang tadi. Boleh balik ke data yang tadi? Sudah belum, Bu? Oh ya, oke. Nah, sekarang kita lihat untuk untuk data yang kemarin seperti biasa. Coba analyze, regression, analisis regresi, regression, kemudian ya linear. Oke. Nah, masukkan lagi dependennya ke Y, independennya semuanya. Oke, coba lihat statistiknya. Confidence intervalnya dicek.
Oke, oke dulu aja. Oke, ke bawah lagi yang koefisien nih. Nah, ini kan di sini nih, kita bisa lihat di sini data dari significant value dari X1, X2, X3. Ya, berarti dengan kata lain ini adalah uji terpisah, uji masing-masing variabel. Ya, bisa dilihat dari sini kan? Nah, dari data ini ternyata ada yang tidak signifikan. Ya, karena ada yang lebih dari 0,05. Di mana? Nih, di dua data ini. Nih, di dua data ini dia tidak signifikan gitu. Jadi kan kalau misalkan tidak signifikan buat apa dicantumkan gitu si X1 dan X2. Tuh ini buat apa gitu. Ya, kenapa dia tidak signifikan gitu. Nah, hal tersebut kenapa dia tidak signifikan nih yang dua ini ya. Nah, hal tersebut bisa saja terjadi begitu jika ada multikolinearitas ya. Tapi kita harus cek juga apakah benar karena multikolinearitas atau penyebab lain yang kita tidak tahu. Gitu. Multikolinearitas itu apa sih? Jadi multikolinearitas itu jika ada dua atau lebih variabel independen yang berkorelasi sangat kuat, maka dia terdapat multikolinearitas. Jadi kaitannya dengan korelasinya. Jadi kalau ada dua variabel independen yang ternyata korelasinya saling kuat, bisa saja mengakibatkan multikolinearitas. Ya, oke. Stop share dulu. Saya mau menjelaskan multikolinearitasnya dulu sedikit. Nanti kita balik lagi ke data ini, ya. Jika ada dua atau lebih variabel independen yang berkorelasi sangat kuat, maka dikatakan terdapat multikolinearitas. Ya. Secara dapat ditunjukkan jika terdapat dua variabel independen dengan koefisien korelasinya ini, indikasi adanya multikolinearitas dapat dideteksi dengan cara ini. Yang pertama uji F. Ya, selain dari uji F, kita juga bisa melihat dari koefisien determinasi yang besar. Nah, kenapa sih efek dari multikolinearitas ini apa? Gitu, ya. Nah, efeknya ini bisa saja menyebabkan hipotesis kita menjadi salah gitu apa kesimpulan yang kita ambil terhadap hipotesis kita itu menjadi salah gitu. Kemudian interval sebelumnya di minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai selang kepercayaan yang seperti itu ya. Nah, bisa jadi dengan adanya multikolinearitas si selangnya itu malah semakin melebar ya, selang untuk parameternya itu menjadi lebih lebar ya. Jadi akan meningkatkan kemungkinan tidak menolak hipotesis yang salah. Padahal hipotesis yang kita buat salah, tapi kita tidak menolak hipotesis tersebut gitu. Ya. Kemudian menyebabkan lagi variansinya juga jadi besar. Lalu juga tidak stabilnya estimator koefisien regresi. Ya, itu beberapa penyebab efek dari adanya multikolinearitas. Ya. Nah, untuk mengeceknya ada beberapa cara ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu menggunakan varians
inflation factor. Ya, ini di sini formulanya nih, kalian bisa lihat nih ya. R-nya kan bisa nih, kemarin itu adalah koefisien determinasi ya. Berarti kita bisa mencari dong variance inflationnya, tuh ya, tinggal dilihat dari sini ya. Keputusannya apa? Nah, keputusannya itu bahwa multikolinearitas menjadi masalah jika nilai FIF-nya lebih dari 10. Gitu. Jadi terdapat multikolinearitas atau multikolinearitasnya itu menjadi masalah terhadap data kita jika nilai variance inflation faktornya lebih dari 10 gitu ya. Nah, yang ini juga bisa kita lihat, nanti kita akan lihat dalam SPSS-nya. Ya, jadi perhitungannya bisa kita gunakan SPSS untuk menghitung ini. Itu. Nanti kita lihat di sini nilainya apakah lebih dari 10 atau kurang dari 10 ya. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan metode linear ya. Nah, seperti ini dia menggunakan matriks, matriks yang kemarin ya kita punya. Nanti juga tetap menggunakan koefisien determinasi. Ya, seperti ini kalian bisa lihat rumusnya di sini. Ya, oke, itu salah satunya. Kemudian ini yang terakhir bisa menggunakan ini juga, ya, caranya. Ya, oke. Jadi ada beberapa cara ya untuk eh, mengetahui apakah terdapat multikolinearitas atau tidak gitu dari data yang kita punya. Ya, oke. Balik lagi ya, kita ke SPSS-nya. Bisa kita langsung coba lihat aja di SPSS tadi masih pakai data yang tadi aja. Boleh minta tolong Fauzia untuk share lagi. Nah, pakai data ini caranya hmm, analyze, analyze, kemudian regression lagi, kemudian linear. Nah, oke, kemudian coba lihat statistiknya. Hmm. Yang collinearity diagnostic dicentang. Oke, ya, continue. Mana output yang belum keluar? Atau coba di outputnya dibuka. Kadang juga suka nggak nge-pop up. Sudah terlihat belum, Bu? Tadi saya salah share ini ternyata. Oh iya ya, ada nih. Nah ini, eh tar ya, di sini kita lihat. Nah ini, nih ternyata nilai-nilai apa? Nilai VIF-nya, VIF-nya masih kurang dari 10 ya, masih jauh ya dari 10. Jadi walaupun ada variabel yang tidak signifikan, eh, tidak menyebabkan dia multikolinearitas. Berarti di dalam data ini tidak ada multikolinearitas gitu. Ya. Oke, sekarang coba sebentar. Kemarin sudah kan ya kalau misalnya data yang ini dihilangkan akan seperti apa gitu ya. Oke.
data yang ini nih, karena ini kan yang besar ya, yang lebih besar daripada yang ini ya. Nah, ini kalau dihilangkan seperti apa? Gitu. Nanti kalian bisa coba. Kalau dihilangkan seperti apa? Apakah si X2-nya jadi signifikan atau tidak? Itu bisa dianalisis oleh kalian. Ya, oke, sebentar dulu. Nah, dari ini juga coba ya, eh, kita hilangkan X3-nya. Coba dikeluarkan dia dari variabel independennya. Boleh balik lagi ke data. Si variabel 3-nya nggak usah dipakai. Ini dihapus aja atau gimana Ibu? Nggak usah dihapus. Dari analyze aja. Analyze, Oh, kemudian regression. hmm. Di datanya nggak usah dihapus. Data X3-nya nggak perlu dihapus. Kamu di dalam analisis regresinya dia nggak usah dimasukin. Nah, benar. Sini. Ini Bu. Terus kayak tadi lagi. Si X3-nya dikeluarin aja dari independen. Nah, oke, coba oke. Udah muncul belum buat tweetnya? Nah, nah lihat ini yang baru kan, data baru kan. Cuman X1 dan X2 aja yang dilampirkan. X3-nya nggak ada. Ya, ternyata nih lihat, ternyata si X2-nya signifikan. Tuh, nah, ini sih. Nih, nih, karena kan X1 kan, kalau dari tadi kan X1-nya kan memang sudah signifikan ya. X2-nya kan tadi yang bermasalah ya. Nah, sekarang di sini X2-nya malah jadi signifikan ketika X3-nya dihilangkan. Gitu. Jadi, sebetulnya kalian bisa mengatakan bahwa sebetulnya model terbaik itu yang ini, X1, X2 saja. Itu variabel X1, X2 saja. X2-nya, X3-nya boleh dihilangkan. Itu model yang terbaik. Itu untuk memprediksi apa tadi? Y-nya. Gitu ya, untuk memprediksi Y-nya. Lalu kenapa si X3 itu tetap masuk gitu ya? Ya berarti mungkin ada pengaruhnya, tapi cukup sedikit banget gitu. Ya tidak terlalu berpengaruh gitu. Secara signifikan itu tidak berpengaruh gitu karena hasil pengaruhnya itu hanya sedikit sekali. Ya, nah dilihat dari sininya juga nih, ini dia VIF-nya kurang dari 10 ya, kurang dari 10 itu menyatakan berarti tidak ada multikoliniaritas. Ya, oke, sekarang kita coba ganti datanya ya, kita ubah datanya sebentar. Balik lagi ke data yang tadi. Hmm, hmm. Oke, bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya saya ubah jadi 6674 kali, 84 kali. Bahasa Indonesia Boleh apa mana Bu? diganti datanya. Bahasa Indonesia datanya 6674
kemudian 7 4 kali, 8 4 kali. X1, X2 atau X3, Bu? X2, sorry, X2. 6, 6, 7, 7-nya 4 kali, 8, 4 kali. oke. Nah, sekarang coba kalian, coba kalau pertanyaannya, apakah eh, eh, model ini ada hubungan linear nggak antara X1, X2, X3? Y-nya gimana caranya? Apakah model ini sesuai? Tidak? Gimana caranya? Berarti di-analyze lagi ya, Bu? Pakai apa? Pakai regression lagi Bu yang collinearity. Satu x dua. Coba gimana? Lihat. Boleh disebutkan gimana, Faisal? Eh, kan kita kan apa yang bahasa Indonesia ya? Berarti X1 X2 doang nggak sih? Apa sama X3? Nah, kan kita ingin melihat datanya secara keseluruhan kan. Apakah Oh, model ini sesuai atau tidak? Ya berarti oh, masuk, dimasukin semuanya. oh ya. Ya udah, masuk S3 habis itu udah statistik habis itu kok dicek. Oh, udah itu udah. Sip. Ya udah. Nah, ya gimana? Sesuai tidak modelnya? Pertanyaannya itu. Apakah model regresinya itu sesuai atau tidak? Coba bisa ada yang bisa menjelaskan? Sesuai Bu, soalnya VIF-nya lebih dari 10.000 ya. Ayo, gimana? Kalau yang ditanyakan adalah model regresinya apakah sesuai atau tidak, itu harusnya menggunakan uji lack of fit. Ya, kalau mau pakai SPSS, dia pakai uji lack of fit. Atau yang nama lainnya uji kesesuaian model. Ya, bukan dengan yang regresi ini, tapi dengan yang compare means. Gitu. Ya, coba lagi yang compare means sekarang. Compare means, oke. Ya, sudah. Oke aja. Hmm. Cuman ini ya, salah-salah. Coba kembali lagi. Kembali lagi yang compare means. Compare means, terus means lagi. Coba lihat optionnya. Ininya udah dicentang kok, tapi kok nggak ada ya? Ini udah dicentang, harusnya udah betul nih. ANOVA ininya kan harus dicentang nih. Untuk melihat lack of fit itu ininya harus dicentang. Nih, si ininya harus dicentang untuk melihat lack of fit. Apakah dia sesuai tidak, modelnya sesuai atau tidak gitu. Oke, continue aja. Oke, lagi. Oke, kita lihat coba ke bawah lagi mungkin. Nah, ini. Iya, betul yang tadi, ANOVA table. Nah, yang ini. Nah, jadi ketika pertanyaannya adalah, sorry, yang atasnya. Nah, yang ini. Oke, kalian lihat di sini. Ketika pertanyaannya adalah, apakah terdapat hubungan linear antara X, variabel X dan variabel Y? Apakah modelnya sesuai? Itu sama aja. Ya.
Sama saja pertanyaannya. Dilihat dari sini. Nih, ini ke sini. Nilainya dia lebih besar dari 0,05. Berarti modelnya sesuai. Ya, modelnya sesuai atau terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y-nya. Gitu. Ya, jadi untuk pertanyaan tersebut kalian lihat dari sini. Oke. Lalu untuk pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana sih uji apakah X1, X2, X3-nya itu signifikan atau tidak? Tuh, nah, cara ujinya dengan yang seperti biasa, yang regression, kemudian linear. Ya, nah sekarang kita lihat ke atas. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Ya. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Mana ya tadi hasilnya? Nah, yang ini. Betul. Dikit lagi ke atas. Nah. Oke, udah. Nah, yang ini. Oke, sebentar. Nah, ini. Ya. Pertanyaan lanjutan. Apakah terdapat pengaruh bersama antara variabel X1, X2, X3, dan F-nya? Apakah ada pengaruh bersama? Ya, beda kan dengan pertanyaan saya yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah apakah modelnya sesuai atau tidak? Nah, sekarang apakah ada pengaruh bersama atau tidak? Dilihat dari yang mana sih nih menitnya? Dilihat dari sini. Nih. Nih. Ya, berarti ada pengaruh bersama. Ya, dia kurang dari ini dia. Menitnya hilang-hilang. Nah, ini ya. Nih, dia kan kurang dari 0,05. Ya, berarti H0-nya ditolak. Nah, kalau H0-nya ditolak berarti ada pengaruh bersama. Oke. Lalu kalian bisa cek apa lagi? Kalian bisa cek yaitu apakah ada pengaruh dari masing-masing variabelnya. Dari masing-masing variabel X1, X2, X3. Dilihatnya dari sini. Nih. Gitu. Ya. Lalu, apalagi yang bisa kalian lihat? Apakah terdapat multikolinearitas? Ya. Nah, ternyata kalian lihat di sini. Nih, ini kan lebih dari 10. Ini juga lebih dari 10. Ya. Nah, berarti ada multikolinearitas antara X1 dengan X2-nya. Ya, karena nilainya lebih dari 10 di antara kedua ini. Ini X1, ini X2. Jadi terdapat multikolinearitas di data yang baru ini. Tadi kan datanya diganti ya. Nah, di data yang diganti ini ternyata ada multikolinearitas di sini. Begitu. Ya. Jadi sekarang kalian tahu bahwa kita bisa tahu si model itu sesuai atau tidak, adakah pengaruh bersamanya, atau kalian juga bisa tahu adakah pengaruh dari masing-masing variabelnya, gitu. Ya, bisa dilihat dari sini semua datanya. Kemudian apakah ada multikolinearitasnya atau tidak, bisa dilihat juga dari sini. Tuh.
Ya. Nah, ini confidence interval untuk masing-masing variabelnya ya. Batas bawah, batas atas, udah dijelaskan ya di minggu lalu. Oke, silakan yang mau bertanya. Jadi mungkin nanti gini ya, ujiannya ya. Kan saya sedang memikirkan UTS-nya gitu. Kalian kan bisa menggunakan Excel atau Anova-nya, atau SPSS-nya gitu ya. Nah, nanti mungkin disiapkan kalau kalian mau mau langsung ini di apa di mana di laptop langsung ketik di laptop gitu boleh. Nanti jawabannya langsung di file apa namanya flash disk langsung masukin ke flash disk aja. Satu satu orang aja flash disknya nanti nanti filenya dikumpulkan di situ gitu. Ya kalau misalkan kalian mau ditulis tangan, ditulis di lembar jawaban itu juga boleh sih sebetulnya, tapi tetap saya minta ininya, si data-data ininya. Nih, data-data ini nanti kan kalau misalkan diminta itu nih saya tetap minta data-data ininya gitu. Sama kalian tetap dikeluarkan data-data ininya. Tuh, jadi dipersiapkan aja nanti satu flash disk untuk mengumpulkan jawabannya gitu. Boleh di stop share aja dulu. Oke. Nah, materinya sebetulnya sudah selesai ya. Sampai sini untuk materi hari ini ya. Nah, jadi nanti UTS itu dari awal sampai yang akhir ini ya. Kemudian apa lagi ya yang harus kalian tahu? Kalian udah tahu jadwal terbaru belum? Jadwal baru itu UTS analisis regresi itu di hari Selasa. Di hari Selasa jam 1 gitu. Jadi dipersiapkan ya waktunya sudah tidak banyak. Em, dipersiapkan hari Selasa jam 1 kita UTS-nya. Ibu izin tanya, Ya, gimana? kalau di jadwal kan jam 1 di ruangan 109 ya Bu, di ruangan workshop. Nah itu berarti kita tetap di situ Bu, apa gimana Bu? Ya, kita kan di tempat ini di situ ya. Ya, berarti tetap di situ. Jadi kalian eh, bisa menggunakan laptopnya masing-masing. Hmm. Sebenarnya mungkin kayaknya agak bangkunya kecil ya Bu. Berarti di situ aja ya Bu, tetap pakai itu. Mm. Iya, emang di situ. Mm-mm. Jadi Bu. Memang kelasnya agak susah gitu. Ini juga eh, bingung gitu Mas Baninya. Oke Bu. Eh terus kalau cheat sheet itu boleh bawa nggak Bu? Ada lagi yang mau tanya? Kalau cheat sheet boleh bawa nggak Bu? Agak putus-putus sih. Oh, iya Kak. Oh iya, boleh, boleh. Oh, boleh Oh, kayak contoh. saya belum kirim ini ya, belum kirim PDF yang Prof Yono ya. Iya, belum ada Ibu. Bentar ya, saya lihat di drive dulu. Saya masukin dulu bentar, mumpung sekarang ingat.
Oke, sedang saya upload ya ke drive-nya. Ada lagi yang mau tanya? Ibu izin tanya lagi, untuk cheat sheet itu boleh pakai contoh soal atau eh, gimana, Bu? Apa? Kalau untuk cheat sheet isinya itu boleh ada contoh soal nggak, Bu? Oh, boleh, bebas aja. Oh, bebas. Ukuran kertasnya, Bu, apakah ditentuin atau bebas juga, Bu? Ukurannya HVS. HVS aja, HVS. HVS 4, Bu? Atau folio, Bu? Ini sinyal di saya agak putus-putus, jadi suara kamu putus-putus kedengarannya ya. Oh, hmm, gimana ya? Mungkin saya chat aja ya, Bu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau boleh mungkin di chat nih. Kalau misalkan tadi pertanyaan kamu belum saya jawab, nggak kedengeran soalnya. Yang standar tuh 4 ya? Yang 4 kalau nggak salah yang standar tuh ya. Yang buat ngeprint-ngeprint itu kan 4 ya? Iya, di HVS 4 aja berarti. Yang dikumpulkan itu nanti ya jawaban kalian, kemudian datanya. Kalau misalkan kalian ngolah datanya di Excel, ya berarti nanti dikumpulkan. Kalau kalian mengolah datanya di SPSS, itu juga dikumpulkan. Jadi nanti per folder saja. Beri, beri nama di folder, nah apa saja yang dikumpulkannya di situ dimasukkan semuanya. Jawabannya, kemudian Excel-nya atau SPSS-nya. Kalau jawaban kaliannya tidak di eh, kalau di Excel bisa langsung, ya kalau di Excel bisa langsung. Tapi kan kalau di SPSS kita nggak bisa langsung tulis di situ. Ya jadi kalau di SPSS ya harus harus dipindah ke mana? Ke Word dulu ya, karena kan di situ nanti ada analisis yang harus kalian terangkan gitu. Oke, ada lagi? Iya, boleh. Kalau di Excel kan kalian bisa nulis huruf kan di situ di Excelnya. Boleh di bawahnya, tapi tetap dijelaskan. Ya, boleh dalam bentuk Excel boleh. Ya, tapi tetap dijelaskan aja seperti apa gitu. Jangan cuman kayak misalnya jangan cuman kayak eh, ini datanya yang ini misalkan disuruh cari intervalnya yang mana dikotakin kayak gitu kan saya nggak paham gitu maksudnya apa. Kalian gunakan kata-kata lagi yang lebih baik gitu. Kalau di SPSS harus dipindah ke Word ya iya harus dipindah ke Word. Kita nggak bisa nulis panjang di SPSS itu. Nanti yang dipindah ke Word-nya itu data yang dibutuhkan aja. Misalnya kayak tadi kan ada satu kotak tuh, satu kotak tabel. Nah, satu kotak tabel itunya dipindahkan aja ke Word, di copy bisa langsung. Tabelnya dipindah, di copy ke Word, nanti di bawahnya tulisan kalian.
gitu. eh Kalian kan tidak bisa di flash disk sih karena kalian tidak diperbolehkan untuk membuka internet gitu. Jadi nanti kalian tidak diperbolehkan untuk browsing internet, jadi tetap di flash disk aja. Ibu kalau misalnya eh, pakai SPSS juga, tapi ada yang mau pakai Excel juga. Jadi dari SPSS itu di SS terus pindah ke Excel itu boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Nah, saya nggak tahu nih si tabel SPSS-nya itu dia bisa di copy ke Excel apa enggak. Saya belum pernah soalnya. Nanti kalian coba aja. Kalau misalkan bisa ya udah nggak apa-apa. Atau mungkin di capture terus dipindah gitu nggak apa-apa ya, Bu? Boleh. Ibu berarti kalau misalkan ngumpulinnya pakai flash disk itu eh, waktu selesai UTS. Nah nanti flash disknya itu dioper-oper-oper gitu ya, Bu, ke masing-masing laptop. Iya. Nanti begitu aja paling ya. Oke, Bu. Berarti mungkin Gantian aja. waktu selesainya agak mundur ya, Bu. Soalnya perlu mindahin data ke flash disknya. Ya, jadi misalnya selesai jam 10 ya udah jam 10 dari jam 10 itu waktu untuk memindahkan ke flash disk gitu. Oke, siap, Ibu. Dia mau ditanyakan lagi. Ini kalau kalian baca di bukunya Prof itu dia sudah lengkap. Hmm, Cara-cara SPSS-nya juga ada di situ. Kecuali yang lack of it nggak ada sih. Yang lack of it caranya nggak ada. Tapi sebagian besar ada di bukunya yang Prof. Jadi kalian bisa baca dari situ. Itu dan cara manualnya pun ada di situ. Ya, Teh. Baca dari situ atau dari yang buku sampling. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya tutup saja perkuliahan hari ini. Jangan lupa belajar, dipersiapkan untuk UTS-nya. Ya, semoga lancar UTS-nya. Kalau nanti ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh di WA aja. Ya, jangan lupa belajar ya. Semoga lancar semua UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Bu. Bu.